pertanyaannya aja. Nanti Mas Diri akan jawab saya pertanyaan yang lain ya. Sekarang bagi guru, untuk Mas Pak Heri Person saya ingin jawab ya. Bagi guru dalam jabatan ya, ini kabar gembira nih semua guru dalam jabatan yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik pada tahun sebelumnya ya, yang sekarang sudah ada dalam database kami, maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024. Saat ini ya, siapa saja nih, semuanya, kami sudah punya data hampir 600.000. Nah, saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A, yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023, untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum. Sekarang, bagi siapapun guru dalam jabatan sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik, ya, mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi semua guru di Indonesia untuk menjadi tersertifikasi, dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Gitu ya Mas ya? Iya, siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas, Mas Direktur, dari itu pasti penuh dengan persaingan. Jadi saya meminta bagi adik-adik yang memang berminat jadi guru, profesi guru akan diharapkan menjadi profesi impian, karena kami sedang fokus untuk mensertifikasi guru-guru dalam jabatan agar profesi guru menjadi profesi guru yang bermartabat, terhormat, membanggakan, dan mensejahterakan. Ya, nah terima kasih nih juga nih kesempatan yang luar biasa ini saya sampaikan kepada Raimas Teguh yang selalu hadir di live IG-nya Bu Nunu ya. Saya senang sekali nih, saya terus menyimak loh ya partisipasi di Ibu Mas Raimas Teguh ini yang selalu mengikuti live IG saya. Semoga Mas Raimas Teguh sehat selalu dan terus memantengi acara live IG ini untuk mendapatkan banyak inspirasi, dan mungkin kalaupun tidak sempat bertanya, Mas Raimas Teguh juga bisa mendapatkan inspirasi dari jawaban saya atas pertanyaan teman-teman yang lain. Terus ya, semangat untuk mengikuti, dan juga bagi yang lain luangkan waktu barang sejam untuk mengikuti live IG ini. Sekali lagi terima kasih ya Mas Raimas Teguh dan yang lainnya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Dede Tri Utami, Ibu Tri Utami ini ya. Pertanyaannya, bagi yang belum lulus administrasi, apakah masih ada harapan Bu untuk ikut PPG Daljab? Nah, ini tadi sebenarnya sudah kami jawab ya Mas ya. Betul. Bagi yang belum lulus administrasi tahun ini, silakan ikuti kembali seleksi administrasi juga tahun ini. Kalau selama ini kan kami sudah ada nih yang lulus administrasi, dan pantau jadwalnya di laman PPG. Sebenarnya tuh syarat administrasinya ringan banget ya Mas ya? Ya. Apa saja sih Mas? Ini sebetulnya di administrasi itu yang penting dilakukan hanyalah melihat linearitas Bu Tijen. Jadi apalagi sih? Yang linearitas, misalnya kalau dia sejarah linearitas, apalagi kalau dia ini memang yang membutuhkan banyak durasi waktu selama ini pengurusan SKCK itu. Nah, cuma satu nih yang paling berat ngurus SKCK, yang lainnya tuh nggak ada. Kalau dulu ada harus punya NUPTK, sekarang nggak kan? Tidak Bu. Nah, yang penting harus ada di Dapodik ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kami membuat seringan mungkin seleksi administrasi, yang penting Bapak Ibu aktif di Dapodik hingga tahun ajaran 2023 gitu. Gampang Bapak Ibu, ayo segera lengkapi seleksi administrasinya dan mulai ngintip nih di laman ppg.kemendikbud.go.id. Ini ada lagi pertanyaan dari FF Friska. Ibu Friska ya, bagaimana cara tahu dapat panggilan PPG Daljab? Cara taunya dari mana ya Bu Dirjen? Nanti untuk pemanggilan sasaran peserta PPG Daljab akan disampaikan melalui laman PPG atau akun SIM PKP masing-masing. Jadi jangan ini ya, ngintip-ngintip terus ya laman itu, daripada scrolling medsos ya. Mending Bapak Ibu ngintip-ngintip akun SIM PKP-nya dan juga laman-laman resmi dari Kemendikbud. Gitu toh Mas? Iya. Ini ada lagi nih Mas pertanyaan dari Nurika Yulia 123. Dari Klaten, Jawa Tengah. Halo, apa kabar Klaten? Tetangga saya dari Karanganyar. Bu bertanya, ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris P3K di SD sebagai guru mapel.
Nanti sudah dijawab nih ya. Mungkin sama ya pertanyaan dengan pertanyaan tadi. Jika kepanggil PPG Bahasa Inggris tidak ya. Jadi pertanyaannya ijazahnya S1 pendidikan bahasa Inggris, P3K di sebagai guru maba. Sudah PPG Prajab SD. Nanti bisa kepanggil Prajab PPG bahasa Inggris tidak, Mas? Saya ini Bu Dian, karena sudah memiliki sertifikasi melalui PPG Prajabatan SD, lebih baik mulai berkarir sebagai guru itu sesuai dengan sertifikatnya ya. Dan kalau dia ngajar bahasa Inggris dapat sertifikasi nggak? Kalau sertifikasinya PPG gitu? Bisa dalam regulasi yang ini yang akan kita keluarkan. Tapi harus ambil PPG lagi ya? G. Oh Ya. gitu. Namun ini Bu Dian untuk pengetahuan para pelamar nanti bahwa proporsi kebutuhan guru SD di nasional ini dibandingkan dengan SMP, SMA, SMK itu mencapai hampir 50%. Oh gitu. Jadi pendidikan kita secara nasional itu banyak membutuhkan guru SD. Dari total 3 juta guru, 50%-nya sekitar 1.500.000 sekian itu merupakan guru SD. Dan bagi teman-teman membimbing anak yang baru tumbuh kembang Bu Dian itu sangat kami pentingkan sekali untuk di beberapa tahun ke depan. Iya, terima kasih. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ini jawaban dari Mas Direktur langsung ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, saya ngebut supaya semua pertanyaan bisa kita jawab karena banyak banget pertanyaan. Bagi yang tadi belum saya sapa tapi ada, boleh nulis lagi Bapak Ibu dari mana. Dan yang tadi boleh nulis di DM saya yang tadi saya beri apresiasi karena rajin mengikuti live IG. Nanti saya kirimin kaos Merdeka Belajar dan bukunya Bu Nunu. DM ya sekarang ya, nanti akan saya kirimin. Nah ini ada pertanyaan dari Adista Vita. Halo Ibu Nunu, saya Vita dari Wonosobo. Halo juga Ibu Vita. Namanya persis sama anak saya. Langsung ingat ya sama Vita yang sekarang lagi ada di Solo. Mohon bertanya Bu terkait lokasi preferensi pengabdian. Apakah itu berhubungan dengan lokasi praktek mengajar atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Nah ini gantian saya menjawab. Tadi kan preferensi pengabdian sudah dijawab oleh Mas Direktur. Nah informasi preferensi lokasi pengabdian akan sangat berpengaruh pada lokasi perkuliahan PPG teman-teman nanti, di mana dalam perkuliahan tersebut dan akan ada praktek mengajar, yaitu mata kuliah DPL. Jika memilih preferensinya di Jawa Tengah, maka kuliahnya di kampus-kampus Jawa Tengah. Jika memilih preferensi di Kalimantan Tengah, maka nanti di Universitas Palangkaraya, kurang lebih seperti itu, atau universitas lain yang ada di preferensi tempat. Gitu kan ya Mas ya? Ya. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari